Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Apriela dengan NIM 2019-51074, jurusan Sistem Informasi STIMIK Bina Bangsa Kendari, akan menjelaskan cara menggambar Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan Oracle SQL Data Modeler untuk memenuhi tugas basis data yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggambar diagram dari entitas-entitas dan atribut berikut menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Kita bisa lihat di sini ada menu New Entity. Menu ini bisa kita gunakan untuk membuat entitas baru. Kita klik, kemudian kita tarik kursornya. Di entity ini kita berikan nama, misalnya entity karyawan. Kita memberikan atributnya. Yang pertama yaitu ID karyawan. Kita tulis di sini ID karyawan. ID karyawan merupakan atribut yang primary UID. Kita beri checklist. Kemudian atribut yang kedua yaitu nama karyawan. Nama karyawan merupakan atribut yang bersifat mandatori. Kemudian atribut yang ketiga yaitu alamat. Alamat merupakan atribut yang bersifat opsional. Kalau opsional, di sini tidak perlu di checklist. Kemudian yang keempat yaitu email. Email merupakan atribut yang bersifat mandatori. Kemudian yang kelima yaitu tanggal masuk. Tanggal masuk merupakan atribut yang bersifat mandatori. Yang keenam yaitu komisi. Komisi merupakan atribut yang bersifat opsional, jadi tidak perlu diberi checklist. Lalu oke. Nah, di sini akan tampil entitas karyawan. Entitas karyawan akan mempunyai atribut-atribut yang telah kita tambahkan tadi. Di sini ada tanda pagar, berarti itu atribut primary UID. Bintang itu berarti mandatori, dan lingkaran itu berarti opsional. Dengan cara yang sama, kita bisa menambahkan entitas departemen. Kita klik New Entity, kemudian tarik kursornya. Kita tulis di sini Entity Department. Di mana atributnya ada yang pertama yaitu ID departemen. Di mana ID departemen merupakan atribut yang bersifat primary UID. Kemudian yang kedua yaitu nama departemen. Di mana nama departemen merupakan atribut yang bersifat mandatori. Kita apply lalu oke. Kemudian kita membuat entitas yang ketiga.
yaitu pekerjaan. Di mana atributnya ada yang pertama yaitu ID pekerjaan, di mana ID pekerjaan merupakan atribut yang bersifat primary UID. Selanjutnya yang kedua yaitu nama pekerjaan. Di mana nama pekerjaan merupakan atribut yang bersifat mandatori. Kita play lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat entitas yang keempat yaitu entitas kota. Kita tulis di sini kota. Di mana atributnya terdapat yaitu yang pertama ID kota, di mana ID kota merupakan atribut yang bersifat primary UID. Kemudian yang kedua yaitu ada atribut nama kota, di mana nama kota merupakan atribut yang bersifat mandatori. Kita apply, lalu oke. Baiklah, di sini kita telah membuat 4 entitas dengan masing-masing atribut yang berbeda, dan kita sudah tandai dengan atribut primary UID, mandatory, dan opsional. Setelah kita menentukan entitas-entitas dan atribut-atribut dari masing-masing entitas, selanjutnya kita akan mengidentifikasi adakah hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Misalnya, di sini ada entitas karyawan, departemen, pekerjaan, dan kota. Apakah ada hubungan entitas karyawan terhadap departemen dan departemen terhadap karyawan? Jadi, setiap karyawan bekerja pada departemen. Kemudian setiap departemen mempunyai karyawan. Selanjutnya, pekerjaan dilakukan oleh karyawan dan karyawan ditugasi pekerjaan. Dan pekerjaan itu berlokasi di kota tertentu. Kemudian di kota tertentu terdapat beberapa pekerjaan. Sedangkan di sini kita melihat karyawan memiliki hubungan dengan entitas itu sendiri, karena nanti perusahaan perlu mengetahui siapa karyawan yang menjadi memimpin atau membawahi karyawan siapa saja, atau dengan kata lain, karyawan yang dipimpin oleh manajer siapa. Ini adalah hubungan antara masing-masing entitas. Selanjutnya, kita akan tentukan opsionalitas dan kardinalitas dari entitas-entitas berikut. Yang pertama, setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, dan setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Di sini, opsionalitasnya yaitu kata harus. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan antara departemen dan karyawan ini merupakan relationship yang bersifat satu ke banyak. Di sini saya akan gambarkan relasi antara departemen dan karyawan menggunakan data modeler.
Di sini kita bisa lihat menu relasinya. Kemudian kita klik yang ini karena relasinya tadi satu ke banyak. Kita klik. Kemudian kita klik di departemen, lalu ke karyawan. Kemudian kita tulis di sini name on target, relasi dari karyawan yaitu bekerja pada. Dan di sini relasi departemen yaitu mempunyai. Lalu kita klik apply, lalu OK. Kita bisa lihat di sini opsionalitasnya yaitu dua-duanya kata harus. Jadi kita gunakan garis tidak terputus. Nah, cara merubah garis terputus ini menjadi garis tidak terputus yaitu dengan cara kita klik 2 kali. Kemudian kita hilangkan checklist dari search optional. Kita apply lalu OK. Cara membaca program ini yaitu setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen saja. Kemudian yang kedua yaitu setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Di sini opsionalnya yaitu kata mungkin dan hubungan relationship-nya yaitu satu ke banyak. Saya akan gambarkan relasinya. Di sini kita klik menu relasinya yang ini. Kemudian kita klik karyawan. Kita bisa tulis di sini dipimpin dan di sini memimpin. Karena tadi opsionalnya yaitu kata mungkin, jadi garisnya itu garis terputus. Jadi kita beri centang di sini, lalu apply, lalu OK. Kita atur posisinya. Cara bacanya, karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Kemudian karyawan mungkin dipimpin oleh satu dan hanya satu karyawan. Nah, yang ketiga, setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan, dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Di sini kita lihat opsionalnya yaitu kata mungkin dan harus.
dan kita gunakan hubungan relationship-nya yaitu M.N. Saya akan gambarkan relasinya. Kita gunakan menu relasi yang ini, yang M.N. Kita klik, lalu kita tarik kursor dari karyawan ke pekerjaan. Di bagian pekerjaan kita tulis di sini name on targetnya yaitu dilakukan, dan di bagian karyawan yaitu ditugasi. Nah, tadi opsionalnya yaitu kata mungkin dan harus. Jadi kita gunakan garis terputus dan tidak terputus. Kita apply lalu oke. Nah, cara bacanya, setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Kemudian pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Kemudian yang keempat yaitu setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota, dan setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Di sini opsionalnya yaitu kata harus dan mungkin, dan hubungan relationship-nya yaitu kita gunakan satu ke banyak. Baiklah, saya akan gambarkan relasinya. Kita gunakan relasi satu ke banyak, jadi kita klik yang ini, lalu kita tarik kursor dari pekerjaan ke kota. Nah, di bagian kota kita tulis yaitu terdapat, dan di bagian pekerjaan yaitu berlokasi. Nah, tadi opsionalnya yaitu kata harus dan mungkin, jadi kita gunakan garis terputus dan tidak terputus. Kita apply lalu oke. Nah, cara bacanya yaitu setiap pekerjaan harus berlokasi di satu dan hanya satu kota, dan kemudian di setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Baiklah, saya ulangi cara baca hubungan antara entitas-entitas berikut. Yang pertama yaitu setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen saja. Kemudian departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Kemudian yang kedua yaitu karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Kemudian karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Yang ketiga yaitu setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Kemudian pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota. Kemudian kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.